Jumpa lagi di channel Aman Teknologi. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial mengenai pembuatan website dashboard untuk C# ASP.NET. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat controller dan page baru. Saat ini saya ingin mencoba membuat sebuah form sign up dari template yang ada, dan kita buat actionnya itu agar bisa masuk ke dalam database. Oke, langsung aja kita bisa mulai. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian buka HTML-nya. Oke, HTML ini saya buka dulu. HTML ini seperti ini kurang lebih, teman-teman. Kalian harus seperti tutorial sebelumnya. Ini kalian harus buat yang namanya folder. Saya namakan di sini sign up. Add folder, nama folder sign up. Sorry, appnya kecil aja. Sign up, kita buat controllernya juga namanya sign up. Sini kita buat sign up. Dia otomatis scaffolding. HTML ini kita kopikan. Ini kan tulisannya sampai sini ya, dari sub UI dashboard, terus tulisan welcome sampai ke copyright. Berarti dari sini kita copy, kita tutup sampai sini. Kita buat yang tadi HTML-nya. Ini kalian buat index. Index.cshtml. Index.cshtml. Lalu kita kopikan yang tadi ya. Copy seperti ini. Kurang. Kita copy dari sini sampai sini. Di mainnya taruh sini. Nah, indeksnya copy ke sini. Ini kita namakan sign up. Oke, lalu kayaknya sign up ini kita nggak perlu ada layout ya. Layoutnya kita pisahkan aja. Sign up kita pisahkan layoutnya. Kita campur aja langsung di sini. Kita copy sampai sini. Ini layout ini kita nggak usah panggil karena single page. Oke, lalu kemarin yang tutorial saya sebelumnya untuk mengatasi pad ini, kita harus menggunakan seperti ini.
dashboard. Kalian bisa melihat contoh dari Ahrefs-nya. Kita bisa lihat di table master menu ya. Kalau kalian ingin lihat, ini bisa dicontoh. Oke, saya coba dashboard. Ini kan kita pakai si table. Ini kita bisa menggunakan gini juga. Gini bisa atau langsung begini. Oke, lalu ini juga send in. Saya mau langsung begini aja teman-teman. Send in. Send up. Send up. Sini profile. Sini dashboard. Dashboard. Lalu oke, kita cek lagi apakah ada yang belum. Kayaknya udah, kita jalanin aja coba. Ini controllernya kita lihat. Controller send up, kita copy aja dari sini. Send up. Oke, udah ada. Kita jalanin. Nah, ini kan defaultnya otomatis si dashboard ya. Kita lihat si dashboard ini ada nggak yang memanggil send up. Oke, sudah tampil. Ini otomatis dashboard default itu ke dashboard. Kita masuk ke menu send up. Nah, ini send up kita kayak kepotong. Ini harusnya ini nggak ada nih. Oke, kita lihat ada yang salah di mana. Kita cek dashboard landing. Send up. Oke, kita cek. Kalau kita cek gini, nah ini masih ke bawah teman-teman. Harusnya ini begini. Permasalahannya berarti ada di sini. Nah ini harus kita hilangin dulu. Kita bikin seperti layout. Ya, kita bikin layout. Kita copy. Kita namain layout send up. Sorry, kita save mati dulu ya. Ini kita klik kanan, add view underscore layout send up. Udah selesai, kita add. Oke, lalu ini saya copy aja. Sebelumnya kan seperti ini. Sebelumnya kan kayak gini, kita copy aja. Tempel ke HTML, kita copy ke sini. Oke, ini doc type, ini kan kita copy ya. Doc type ada. Nah, head menunya
apakah sama dengan head menu sebelumnya. Di head meta, oke ya, menu sama, bodinya agak sedikit berbeda. Ini kita copy aja deh bodinya sampai dengan sampai sini, sampai HTML malah. Sampai HTML sini. Oke, lalu kalian bisa hapus yang ini nih. Ini kita udah nambahin ya. Ini kita hapus. Ini kita ganti render body. Terus ini, oke, seperti ini. Lalu, oke. Lalu kita panggil di sini. View back. Nah, ini kita copy, taruh sini ya. Sign up. Share layout. Layout sign up. Oke. Ini saya coba jalanin lagi, kita lihat lagi. Oke teman-teman, ini udah tampil seperti ini. Nah, kalau kita jalanin awalnya, kita contoh saya mau jalanin di sini. Oke, ini saya mau jalanin di dashboard berarti kan. Coba saya jalanin, terus saya mau masuk ke form sign up. Nah, ini tampilnya seperti ini teman-teman. Lalu kalian bisa masuk ke sign up ya. Oke, sudah sesuai dengan harapan. Lalu saya ingin input nama-nama di sini dan masuk ke database. Saya di sini menggunakan SQL Server. Kita buat database baru aja. Nah, di sini saya menggunakan data kelas SQL atau biasa dibilang DBML. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server 2012. Mungkin kalian bisa menggunakan 2022 atau 2019 bisa juga SQL-nya. Sambil nunggu kita lihat lagi. Oke, kita masuk database kita teman-teman. Di sini saya ingin coba membuat database baru. Mungkin dengan nama, tunggu aja sebentar. Nah, ini saya namain database-nya tutorial C#. Tutorial C. db.net aja deh, db ASP.NET. Saya namain ini, kita create di sini, teman-teman. Oke, di sini saya mau bikin table namanya table login. Nah, kalau kalian ingin melihat bagaimana cara membuat sebuah database dan table, bisa lihat video saya sebelumnya mengenai SQL Server. Ini saya buat ID integer, lalu di sini saya ikutin di sini isinya apa, email, nama, password. Oke, di sini user ID saya buat varchar 10 aja, user nama
name varchar 100, name email varchar 200, varchar ini 100 aja deh. Ini user ID saya kosongin aja, hapus saja, ganti email, name sama password. Oke. Varchar max. Lalu di sini ion, that time, eBay, varchar, ion, time, eBay, ini saya buat auto increment. Ini email ini saya gunakan menjadi primary key, nama dan password wajib diisi. Saya simpan namanya util user. Oke, sampai sini. Oke, sampai sini saya mau tambahin lagi di sini proses B login. Sini menggunakan bit. Saya namain di sini login date. Saya gunakan date time. Oke, ini saya taruh di sini. Ini gunanya apa? Ini gunanya agar pada saat dia login ini kita mengupdate di sini. Oke, kita simpan. Oke. Lalu selanjutnya saya buat yang namanya store prosedurnya. Kita namain, saya namain di sini create sign up CRUD. Nah, ini yang dilempar apa aja? Yang dilempar pertama adalah kita samain aja dengan tabelnya email, nama, password. Email varchar kita samain di sini 100, nama varchar, name ya, bukan nama, name. Sorry, varchar 50 misalnya. Password varchar max. Oke. Lalu ada yang namanya sini. Oke, udah sampai sini aja. Oke. Kita langsung bikin di sini. If, jangan lupa kalian nambahin ini. Jika belum ada di tabel ini, user where email sama dengan email. Oke, lalu kita begin end. Ini kita insert into user. Ini kalian buat ke select. Ini kita nggak usah login date, nggak usah. eBay ion juga nggak usah. Ini kita bisa copy, taruh di sini. Ini pakai add. Oke, kita copy sini. Ini nggak usah, sorry. Ini si eBay-nya pasti samain aja dengan si email. On-nya kita buat get date. Kurang lebih seperti ini. Lalu karena kita pakai data SQL class,
kalian harus mempunyai balikan resultnya apa. Balikannya saya namain sukses status. Ini else-nya. Begin and select error data sudah ada atau email sudah terdaftar. Email sudah terdaftar. Oke. Kita F5. Ini udah teman-teman. Nanti ini akan masuk ke tabel ini ya. Kita coba aja lihat. Kita edit top. Oke. Lalu kita masuk ke sini dengan menjalankan yang si index. Ini tadi saya hapus. Saya menggunakan mainnya aja. Nggak usah. Mainnya sampai sini. Nggak usah. Oke. F5 ya. Oke, kita mulai aja langsung. Kalian menambahkan yang harus kalian tambahkan adalah pertama seperti tutorial saya sebelumnya yang di landing page. Ini kalian bisa, ini kan contohnya ini ya, register with-nya ini. Oke, nanti ya belakangan kita buat name, email, password. Name, email, password ada di sini. Oke, di sini kalian gunakan ID dan tambahkan ID-nya apa? Sini name, name-nya juga name. Nah ini saya balik ya. Pertama email, name, baru password. Saya balik seperti ini. Email, lalu ID-nya. Email juga. Oke, email besar ya. Namanya juga email. Lalu passwordnya ID dan name-nya juga password. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu I agree. Ini wajib diisi. Jadi fix check default. Lalu sign up buttonnya ini kita gunakan on click. On click sign up. Oke, ini kita baru menggunakan JavaScript-nya. Oke, kita mulai lihat. Kita contohin yang di tutorial dari landing page-nya aja, teman-teman. Kalian bisa lihat contoh dari Ajax-nya. Bentar saya. Nah, ini contoh dari landing page-nya. Kemarin kita kan coba buat login ya, menggunakan landing page. Kalian bisa lihat nih bagaimana caranya. Itu ada di posisi login ya. Gunakan login. Nah, ini kalian bisa contoh di register ini. Kita copy aja. Cuma jangan lupa menambahkan ini script text JavaScript. Kita balik lagi ke dashboard landing. Ini kalian harus tambahin ini teman-teman. Script
text, script, type text JavaScript, tutup. Nah, sini. Ini kita copy aja. Oke, lalu kan tadi kalian menambahkan sign up ya. Ini kita ganti register jadi sign up. Seperti ini. Nah, tadi kan ada email. Email saya namain di sini email. Nama name. Saya ganti juga name. Password juga password. Lalu seperti ini. Nah, email nih saya buat email wajib diisi. Oke, nama juga wajib diisi. Password juga. Nah, lalu ada Ajax-nya, ini masuk ke post di controller sign up. Ini kan home, ini saya ganti ke sign up. Ini saya nambahin insert. Oke, ini nama-namanya email. Ini nama, name. Ini password. Oke. Lalu ini kalau dia sukses nih saya kosongin lagi. Oke, simpan. Dia akan balik ke, kalau dia sukses tetap balik ke sign up. Logiknya seperti itu ya. Oke, lalu kita tambahkan di controllernya. Nah, ini kalian bisa copy aja dari yang landing, web landing. Bisa lihat di home. Nah, ini ada add register ya. Ini kita bisa copy JSON result sampai sini. Copy taruh sini. Ini kita matiin dulu. Dia nggak bisa kalau lagi berjalan. Nah, ini kan tadi namanya kalian harus sesuaikan dengan nama di sini. Insert. Tapi di controller sign up. Insert, di sini ada email, nama, name, password. Oke, kripto ini kita hapus saja. Nanti kita bahas mengenai kripto. Nah, ini kalian harus menambahkan yang namanya rekanan. Nah, kita nambahin di sini ada yang namanya new item. Lalu kita lihat aja di sini. Contoh sebelumnya ini langsung di sini. Kalian pilih yang data. Yang tadi saya bilang link you to SQL class itu jadi DBML. Kita namain namanya DB ASP.NET. Ini udah, kita tinggal drag and drop aja store prosedurnya. Kita koneksinya kita buat dulu dengan nama SQL Express. Loginnya jangan lupa. JBSP.NET. Oke. Nah, ini nanti akan kebuka. Kalian tinggal drag and drop aja nih store prosedurnya. Seperti ini. Oke, simpan. Nah, kita buat di controllernya ini kita ganti yang namanya DB ASP.NET. Oke, data. Sebelumnya kalian harus inisialisasi juga nih DB ASP text unknown DC. Ini. Oke. Nah, kedua kalian jangan lupa buat model. Modelnya contoh di sini ya. Saya buat model, saya buat di sini data model. Kode kelas saya namain response model.
response model. Oke. Lalu di sini public class dulu, class youth. Ini namanya prop string status. Ya, lalu di sininya kalian panggil teman-teman response model. Nah, ini kita using ininya youth. Kita tarik juga sampai sini. Oke, string password nih nggak usah. Ini adalah SP kita tadi. SP-nya adalah sign up root. Ini isinya apa? Email, name, password. Oke, ini modelnya statusnya apa? Hasilnya kalau error, depannya R. Ya, depannya R bener kan? Bener ya, ERR. Ini akan keluar di replace RR-nya. Selain itu response text-nya sign up berhasil. Oke. Kita coba jalanin, kita debug juga ya. Kalau biar kalian tahu ini masuk apa enggak, kita debug. Oke, kita masuk ke sign up-nya. Kalian klik di sini sign up. Sambil kita tunggu. Nah, ini tampil seperti ini teman-teman. Kita coba sign up ya. Kita namain di sini rifandi@gmail.com. Namanya di sini Rifandi. Passwordnya 1 sampai 6. Saya sign up. Nah, ini nggak jalan nih. Kita lihat aja F12 caranya. Kalian bisa lihat di F12 ada masalah di mana. Saya cari sign up. Oke, ini saya ada. Email ini salah nih. Email ini nggak ketemu teman-teman. Jadi kita cek lagi. Emailnya nggak ketemu. ID email. Namanya email. Kayaknya nggak bisa dengan nama yang sama. Kita ganti ada S-nya. Jika ada S-nya. Password juga ada S-nya. Nah, ini saya matiin dulu. Di bawahnya juga saya ganti. Sini ada S-nya. Oh, ini nggak usah. Ini sih nggak usah. Udah oke. Oke, gini aja teman-teman. Ini S-nya, ini S-nya, ini S-nya. Save 5. Kalau dia betul, dia nggak ada error ya kayak tadi. Sambil kita nunggu, kita lihat lagi. Oke, sebelumnya kita coba tambahin jQuery-nya, kita insert di sini. Coba lihat di web landing. Ini dia ada jQuery min.js-nya. Kita taruh di sini jQuery min.js. Oke. Kita copy aja. Saya matiin.
rename. Oke, kalian bisa nambahinnya di layout sign up. Harusnya sih seperti yang di sini, kita bisa masuk di di scriptnya. Layout. Oke, ini kalian bisa nambahin di sini. Kita coba copy aja dari yang web landing, karena di sini ada ditambahin. Saya taruh di sini, saya panggil script. Scripts, ini saya bintang-bintang. Bootstrap jQuery min.js ini. Coba kita jalanin lagi. Harusnya ini tadi kan ada tanda X tuh di kalau kita debug di browser itu ada tanda X. Kemungkinan jQuery-nya belum terinclude. Nah ini sekarang kita tambahin, maka sudah terbaca atau belum. Sekarang kita masuk ke sign up. Oke, sekarang kita coba input emailnya. Saya namakan devandiamanda@gmail.com. Namanya Devandia A. Passwordnya 1 sampai 6 misalnya. Kita sign up ya. Oke, ini udah masuk teman-teman. Kalau udah masuk ini dia udah benar, JavaScript-nya benar, jQuery-nya juga benar. Kita jalanin F10. Nah, ini statusnya adalah sukses. Kita lihat kalau sukses dia keluarnya apa. Oke, saya F5 aja langsung. Sign up berhasil. Oke, ini udah berhasil teman-teman. Kita cek di database apakah udah masuk. Oke, sudah masuk. Nah, begitu saja caranya. Demikian tutorial mengenai sign up di pembuatan dashboard web landing page dengan menggunakan ASP.NET bahasa pemrograman C#. Nanti next mungkin kita akan mencoba masuk ke modul-modul atau menu-menu yang lain. Oke, terima kasih. Salam Alman Teknologi.